Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 419. Tanpa berpaling lagi maka keduanya segera meloncat ke punggung kudanya dan melarikannya meninggalkan halaman rumah Ki Argajaya. Sikapnya menyakitkan hati, desis Swandaru. Mereka adalah orang-orang yang marah dan kecewa, sahut Ki Jayaraga. Aku mengerti, jawab Swandaru. Tetapi seharusnya mereka tidak berbuat sekasar itu. Ki Jayaraga tidak sempat menjawab. Sementara itu Ki Argajaya berkata, aku mohon semuanya sudi untuk menunggu sejenak. Aku akan minta seseorang mencari Prastawa sampai ketemu. Aku ingin berbicara dengan anak itu sekarang. Baiklah Ki Argajaya, jawab Ki Jayaraga. Kami akan menunggu. Tetapi aku mohon Ki Argajaya menahan hati. Kita masih belum mendengar penjelasan Prastawa. Ki Jayaraga, berkata Ki Argajaya dengan suara yang bergetar. Agaknya hatinya benar-benar telah terguncang mendengar keterangan utusan Ki Suracala itu. Selama ini aku telah menyisih dari lingkungan keluarga Tanah Perdikan ini karena namaku sudah tercemar. Aku pernah disebut seorang pengkhianat. Namun aku telah diampuni. Dan sekarang, selagi aku berusaha untuk mendapat ketenangan hidup di hari tuaku, Prastawa telah menimpuk keningku dengan lumpur. Tetapi apakah Ki Argajaya yakin bahwa hal itu telah terjadi? Bertanya Ki Jayaraga. Aku akan memanggil anak itu, geram Ki Argajaya. Demikianlah, maka Ki Argajaya telah memerintahkan seorang pembantunya untuk mencari Prastawa. Dengan nada tinggi ia berkata, cepat, cari Prastawa sampai ketemu. Bawa ia pulang sekarang juga. Pakai kuda, supaya cepat. Orang yang mendapat perintah itu pun segera berangkat. Derap kaki kudanya pun kemudian menyusuri jalan utama di Padukuhan Induk. Yang pertama-tama dituju adalah rumah Ki Gede. Biasanya Prastawa ada di rumah itu, jika ia tidak sedang bertugas. Kedatangan orang itu telah mengejutkan Prastawa, dan bahkan Ki Gede. Pembantu di rumah Ki Argajaya itu juga mengatakan bahwa Ki Jayaraga, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri masih berada di rumah Ki Argajaya. Semuanya sedang menunggu kedatangan Prastawa. Ada apa sebenarnya? Bertanya Ki Gede. Aku tidak tahu. Tetapi nampaknya Ki Argajaya sedang sangat gelisah, jawab orang itu. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Prastawa, marilah, aku juga ingin bertemu dengan ayahmu. Agaknya ada persoalan yang agak rumit. Prastawa mengangguk. Ketika pembantu Ki Argajaya itu mengatakan bahwa baru saja ada tamu dua orang berkuda yang nampaknya tergesa-gesa, maka ia pun bertanya. Siapakah mereka? Aku tidak tahu, jawab orang itu. Prastawa memang menjadi gelisah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan ayahnya kepadanya. Demikianlah, sejenak kemudian, bersama Ki Gede diiringi oleh pembantu Ki Argajaya, Prastawa pergi memenuhi panggilan ayahnya. Sementara itu, lampu-lampu minyak sudah mulai nampak dinyalakan di rumah-rumah sebelah menyebelah jalan. Bahkan satu dua oncor nampak dipasang di regol-regol halaman. Di rumah Ki Argajaya, Ki Jayaraga berusaha untuk menenangkan Ki Argajaya yang menjadi sangat gelisah. Rasa-rasanya Prastawa tidak pantas lagi untuk menjadi panutan anak-anak muda di Tanah Perdikan Menoreh. Ketika kemudian Prastawa memasuki regol halaman rumahnya, maka jantungnya memang menjadi semakin berdebar-debar. Lampu pun telah dinyalakan pula di pendapa rumahnya, dan bahkan juga di regol halaman. Demikian Ki Argajaya melihat Prastawa memasuki halaman, maka ia pun segera bangkit berdiri dengan wajah yang tegang. Tetapi Ki Jayaraga pun cepat bangkit pula sambil berdesis. Tenanglah Ki Argajaya. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan gejolak perasaan di dalam dadanya. Namun Ki Argajaya pun benar-benar harus menahan dirinya ketika ia melihat Ki Gede datang pula bersama Prastawa. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun telah duduk di pendapa. Ki Gede yang duduk di sebelah Ki Argajaya merasakan desah nafas adiknya yang memburu, seakan-akan Ki Argajaya itu baru saja berhenti mengejar seekor kijang yang berlari di padang rumput. Yang kemudian bertanya dengan nada sareh adalah Ki Gede. Kamu memanggil anakmu? Iya, Kakang, jawab Ki Argajaya. Nampaknya ada persoalan yang penting.
Orangmu itu juga mengatakan bahwa baru saja ada 2 orang tamu berkuda datang. Tetapi orangmu tidak tahu, siapakah mereka, berkata Ki Gede kemudian. Orang itu adalah utusan Ki Suracala, Kakang, jawab Ki Argajaya. Siapakah Ki Suracala itu? Nampaknya Ki Argajaya memang sulit untuk menahan perasaannya yang bergejolak. Karena itu, dengan singkat ia menceritakan tentang kedua orang itu, dan tentang orang yang bernama Ki Suracala. Kemudian dengan suara yang bergetar Ki Argajaya berkata, Kakang, ternyata semua kesalahan itu terletak di pundak Prastawa. Syukurlah bahwa Kakang juga hadir sekarang ini. Aku ingin minta penjelasan Prastawa di hadapan orang-orang yang selama ini telah berusaha membantu aku memecahkan persoalannya. Apa yang telah dilakukan oleh Prastawa? Bertanya Ki Gede. Dengan tajamnya Ki Argajaya memandangi anaknya. Dengan geram ia pun kemudian berkata, Prastawa, berkatalah terus terang. Apa yang sudah kau lakukan atas anak gadis Ki Suracala? Maksud ayah? Prastawa nampak menjadi bingung. Kenapa kau justru telah menolak gadis itu setelah gadis itu mengandung? Bertanya Ki Argajaya dengan geram. Ayah, aku tidak mengerti, desis Prastawa yang juga menjadi tegang. Kau jangan berpura-pura. Bukankah kau seorang laki-laki? Kenapa kau harus berusaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab setelah iblis merasuk di dalam jantungmu? Aku tidak mengerti, ayah. Prastawa menjadi semakin bingung. Ki Gedelah yang kemudian berkata, Argajaya, coba katakan, apa yang telah dilakukan Prastawa? Apa kesalahannya, dan tanggung jawab apakah yang harus dipikulnya? Kau sebut-sebut tentang seorang gadis yang mengandung. Apakah maksudmu kau menuduh bahwa Prastawa telah bersalah dalam hal ini? Iya, Kakang. Utusan Ki Suracala itu mengatakan bahwa gadis itu telah mengandung karena hubungannya dengan Prastawa. Ayah, potong Prastawa. Itu tidak benar. Sudah tentu kau mengelak. Tetapi utusan itu berkata dengan pasti. Kau ternyata memang licik. Kau mengatakan bahwa hatimu telah tertambat kepada seorang gadis. Tetapi sementara itu, kau telah melakukan satu perbuatan yang keji terhadap gadis yang lain. Tidak. Aku tidak melakukannya, bantah Prastawa. Prastawa. Kau harus berbuat sebagai seorang laki-laki. Besok kau harus datang ke rumah Ki Suracala. Kita akan mengatur hari perkawinan segera dengan gadis yang sudah mengandung itu. Bukankah itu merupakan aib, terutama bagi keluarga Ki Suracala? Ki Argajaya berhenti sejenak, lalu. Nah, sekarang aku tahu, kenapa keluarga Ki Suracala itu telah mengancamku. Ternyata kaulah yang telah memancing persoalan. Jadi ayah percaya kepada Ki Suracala, atau orang-orangnya yang datang kemari? Jika tidak, bagaimana mungkin mereka dapat berkata demikian tentang kau dan anak gadis itu? Ayah, aku memang mengenal gadis itu dengan baik. Hubunganku memang cukup akrab. Tetapi tidak lebih dari anggapanku bahwa ia adalah adikku sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik kepadanya dalam arti sebagai seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Tetapi Ki Argajaya yang marah itu seakan-akan tidak mendengar kata-kata anaknya itu. Dengan geram ia berkata, Prastawa, Ki Suracala adalah seorang yang baik. Ia tidak akan mengada-ada dengan cerita yang ngayawara itu, jika sama sekali tidak ada kebenarannya. Aku tahu bahwa kau merasa mempunyai dukungan yang kokoh di tanah perdikan ini. Kau adalah salah seorang pemimpin pengawal yang berpengaruh. Kau tentu berharap bahwa kau akan dapat mempergunakan kekuatan pengawal-pengawal tanah perdikan ini untuk melindungimu jika terjadi sesuatu. Tidak. Tidak, jawab Prastawa. Ayah. Aku mohon ayah sempat mengurai hubunganku dengan gadis itu. Aku mengenalnya sudah cukup lama, sebagaimana ayah mengenal Ki Suracala. Ayah tentu ingat, sejak kapan aku mengatakan kepada ayah, bahwa aku sama sekali tidak tertarik kepada gadis itu. Ketika itu ayah mengatakan kepadaku bahwa hubungan baik antara ayah dan Ki Suracala hendaknya diikat dengan ikatan yang lebih erat. Aku tahu maksud ayah. Dan bukankah aku sudah menyatakan pendapatku? Ayah memang marah kepadaku. Hubungan kita memang menjadi renggang. Apalagi ketika aku mengatakan kepada ayah, bahwa aku telah mempunyai pilihan sendiri. Prastawa berhenti sejenak. Lalu katanya kemudian. Sejak itu hubungan kita menjadi semakin jauh.
Jika aku pulang, maka ayah menjadi acuh tak acuh. Meskipun demikian, aku masih juga sering bercerita kepada ayah tentang tanah perdikan ini. Tentang segala seluk-beluknya, meskipun aku tahu bahwa ayah memang tidak tertarik. Bukan saja karena ayah memang sudah menyingkir dari pergaulan di tanah perdikan karena ayah merasa selalu dikejar oleh dosa ayah, tetapi ayah memang tidak lagi banyak menaruh perhatian terhadapku. Nah, sejak kapan hal itu terjadi? Dan sejak kapan gadis itu mengandung? Ayah, katakan ia mengandung 3 bulan, bahkan 4 bulan. Apakah ayah masih percaya bahwa aku yang melakukannya, sementara aku sudah mengatakan kepada ayah bahwa aku tidak tertarik kepadanya, dan memang tidak pernah tertarik kepada gadis itu? Kau dapat berbicara apa saja, Prastawa. Kau dapat memperbodoh ayahmu, yang barangkali memang terlalu bodoh di hadapanmu. Tetapi Ki Suracala telah mengirimkan utusannya. Apakah kau kira Ki Suracala dapat berbohong? Itu fitnah, ayah. Diam, tiba-tiba Ki Argajaya membentak. Dengan tajamnya ia memandang Prastawa yang menunduk. Sudahlah. Ki Gedelah yang menengahi. Kau jangan terlalu percaya kepada orang lain, Argajaya. Sementara itu, kau sama sekali tidak mau mendengarkan keterangan anakmu. Bukankah dapat dimengerti penjelasan Prastawa bahwa ia menolak gadis itu sejak lama? Karena itu, maka kita harus menilai persoalan ini dengan tenang. Banyak hal yang harus dilihat dan didengar. Sementara itu, Ki Jayaraga pun menyela. Kami sudah bersiap-siap untuk datang kepada Ki Suracala, Ki Gede. Sebelum kami di sini menerima kedua orang utusan Ki Suracala, kami memang berniat untuk datang dan memberikan penjelasan. Tetapi kedatangan kedua orang itu telah menyudutkan Angger Prastawa. Semula kami hanya menganggap bahwa kebaikan sikap Ki Suracala itu menyimpan pamrih. Bahkan menilik Ki Suracala itu seorang yang baik, maka tentu ada pihak lain yang telah mempengaruhinya. Tetapi ternyata kenyataannya Prastawa bukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab, potong Ki Argajaya. Ia justru berusaha untuk ingkar. Ki Argajaya, berkata Ki Jayaraga dengan nada rendah. Bagaimana jika kita tetap mempunyai dugaan, sekali lagi dugaan, bahwa memang ada orang yang mempengaruhi Ki Suracala itu? Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat membuat perut gadis itu menjadi besar, bertanya Ki Argajaya. Bukankah kita masih belum melihat kenyataan itu, jawab Ki Jayaraga. Tetapi mereka tentu tidak berbohong, karena hal itu adalah satu hal yang kasat mata, yang dapat dilihat langsung kebenarannya. Jika Ki Suracala berbohong, apakah ia tidak akan cemas bahwa satu saat kebohongan itu akan tersingkap, jawab Ki Argajaya. Bagaimana jika memang tidak? Maksudku, tidak cemas? Mungkin saja hal itu sengaja dilakukan untuk memaksakan kehendaknya. Apapun yang terjadi kemudian, namun gadis itu sudah menjadi istri Prastawa, berkata Ki Jayaraga. Jadi Ki Jayaraga mempunyai prasangka buruk terhadap Ki Suracala? Bukan Ki Suracala. Tetapi seperti sebelum utusan itu datang, kita berpikir bahwa orang lain yang mempengaruhinya. Bukankah pikiran ini sudah ada sejak kita berniat untuk datang memberi penjelasan? Katakanlah kita mempunyai prasangka buruk terhadap Ki Suracala. Pikiran itu tidak datang sesudah kita mendengar keterangan kedua orang itu. Ki Jayaraga mencoba menjelaskan. Dengarlah pendapat orang lain, Argajaya. Jangan terjerat oleh gejolak perasaanmu sendiri. Sebaiknya kita memang membuktikannya, berkata Ki Gede. Bagaimana caranya kita membuktikannya, bertanya Ki Argajaya. Tiba-tiba saja Swandaru menyela. Kita datangi rumahnya. Kita lihat kebenarannya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, mungkin salah satu jalan yang dapat kita tempuh memang demikian. Tetapi barangkali kita dapat mencari jalan lain. Sulit untuk mencari jalan lain. Kita tentu tidak akan dapat bertanya kepada orang lain selain keluarga Ki Suracala. Jika benar, hal ini tentu masih dirahasiakan kepada orang lain, untuk menutup aib sampai saatnya hari perkawinan tiba. Tetapi kita pun tentu tidak akan dapat mencari jawab, jika hal itu memang tidak benar. Kita dapat menemui gadis itu, tiba-tiba saja Pandan Wangi berdesis. Menemui bagaimana, bertanya Swandaru. Keluarganya tentu tidak akan mengizinkannya. Kita tidak datang ke rumahnya. Kita temui gadis itu di mana saja. Kita bertanya kepadanya, apakah yang dikatakan kedua orang itu benar. Jika tidak, maka perasaan gadis itu tentu akan meronta.
Ia akan menolak, dan ia akan mengatakan keadaan yang sebenarnya tentang dirinya. Bagaimana jika gadis itu berbohong, bertanya Swandaru. Apakah ia akan mengatakannya kepada orang lain yang bahkan belum dikenalnya? Tetapi kita akan dapat menangkap suasana hatinya. Apakah ia berbohong atau tidak? Bahkan kita akan dapat melihat wujud kewadagannya, jika terjadi perubahan dari masa kegadisannya, berkata Pandan Wangi. Tetapi jika yang dikatakan itu benar, berkata Sekar Mirah. Mungkin gadis itu akan mengurung diri. Bagaimana gadis itu dapat ditemui? Mungkin. Tetapi ada kemungkinan lain. Ia akan tetap berbuat wajar, justru agar tidak dicurigai. Jika tiba-tiba ia mengurung diri, maka orang justru akan bertanya-tanya. Agaknya memang dapat dicoba, berkata Ki Jayaraga kemudian. Tetapi siapakah yang akan pergi ke Kademangan Kleringan? Tentu bukan Angger Sekar Mirah dan Angger Pandan Wangi, karena kedua orang yang datang itu sudah mengenalnya. Pandan Wangi dan Sekar Mirah saling berpandangan. Keduanya mengangguk kecil, sementara Pandan Wangi berkata, "Ya, kami sudah dikenal. Setidak-tidaknya oleh kedua orang itu. Jika mereka melihat kami di Kademangan Kleringan, maka mereka akan curiga." Sejenak kemudian keadaan menjadi hening. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, "Bagaimana jika Rara Wulan?" "Rara Wulan?" Sekar Mirah mengulang. "Tetapi apakah ia sudah sembuh benar?" "Aku kira sudah," jawab Agung Sedayu. "Tetapi ia masih terlalu muda. Apakah ia akan dapat mengetahui dan melakukan tugas ini dengan meyakinkan, meskipun ia berhasil menemui gadis itu?" desis Pandan Wangi. "Kita akan memberikan pesan-pesan. Kita dapat memberikan petunjuk," sahut Sekar Mirah. "Aku kira ia dapat mengerti. Gadis itu cukup cerdas." Ki Gede tiba-tiba saja ikut berbicara. "Aku mengenal gadis itu. Ia memang cerdas dan tanggap akan keadaan. Tetapi jika ia diminta untuk menemui anak Ki Suracala itu, maka tugas ini merupakan tugas yang sangat berat baginya. Tentu saja ia tidak dapat pergi sendiri, sementara beberapa orang di antara kita sudah dilihat oleh kedua orang utusan Ki Suracala itu. Masih ada di antara kita yang belum dilihat oleh utusan Ki Suracala," berkata Agung Sedayu. "Aku?" bertanya Ki Gede sambil tersenyum. Agung Sedayu pun tersenyum. Jawabnya, "Gelagah Putih." Namun Ki Argajaya pun memotong. "Sebenarnya aku tidak ingin mengganggu kalian. Apalagi terlalu banyak orang yang ikut terlibat ke dalam persoalanku." "Jangan hiraukan itu, Paman," desis Pandan Wangi. "Kita semuanya ingin semua persoalan menjadi segera tuntas. Biarlah kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukan sekedar saling menyalahkan. Tetapi apakah aku pantas melibatkan sekian banyak orang dalam persoalan keluargaku?" desis Ki Argajaya. "Bukankah sewajarnya bahwa kita memang harus saling membantu?" sahut Ki Gede. Lalu katanya, "Sudahlah Argajaya. Jangan memikirkan bermacam-macam hal. Kita melakukan hal yang wajar." Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya Prastawa yang duduk sambil menunduk. Namun hatinya masih saja terasa bergejolak. Jika benar Prastawa melakukan hal itu, maka ia tidak boleh ingkar. Ki Argajaya akan memaksanya. Jika perlu dengan kekerasan. Seizin atau tidak seizin Ki Gede sendiri. Namun malam itu, Ki Gede dan mereka yang ada di rumah Ki Argajaya itu sepakat untuk minta bantuan Rara Wulan dan Gelagah Putih untuk pergi ke Kademangan Kleringan, meskipun sebenarnya Ki Argajaya sendiri agak berkeberatan. "Masih ada waktu 3 hari, desis Ki Jayaraga. "Bukankah kita mendapat waktu 3 hari?" "Ya, 3 hari. Justru lebih panjang dari waktu yang kita tentukan sendiri, karena sebenarnya besok kita akan pergi ke Kleringan," sahut Swandaru. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Gede dan tamu-tamu yang lain pun telah minta diri. Malam sudah terasa mulai dingin. Sementara suara angkup dan derik belalang bersahut-sahutan mengisi sepinya malam. Malam itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih mempunyai tugas untuk berbicara dengan Rara Wulan dan Gelagah Putih. Ternyata mereka mendapat tugas yang berat dalam hubungannya dengan persoalan yang menyangkut Prastawa. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Rara Wulan dan Gelagah Putih, ternyata keduanya sama sekali tidak berkeberatan.
Tetapi apakah kau sudah sembuh benar? Bertanya Sekar Mirah kepada Rara Wulan. Sudah. Aku sudah sembuh, jawab Rara Wulan. Tidak ada kelainan apapun pada tubuhku. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Namun karena kau sudah agak lama tidak berada di sanggar, aku minta kau sempat melihat apakah kau benar-benar sudah pulih kembali. Rara Wulan memandang Sekar Mirah sejenak. Kemudian katanya. Bokayu, apakah aku diizinkan ke sanggar sekarang? Kenapa sekarang? Bertanya Sekar Mirah. Hari telah malam. Kenapa tidak besok pagi saja? Bukankah besok pagi kami akan pergi ke Keleringan? Justru Rara Wulanlah yang bertanya. Kita mempunyai waktu 3 hari. Kau dapat pergi ke Keleringan lusa, berkata Sekar Mirah. Waktu terlalu sempit. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sahut Rara Wulan. Sekar Mirah yang mengetahui sifat gadis itu pun tersenyum sambil menjawab. Baiklah. Marilah, kita pergi ke sanggar. Keduanya pun kemudian telah pergi ke sanggar. Rara Wulan harus mulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana lebih dahulu. Hanya sekedar untuk menguji, apakah tenaganya sudah pulih kembali setelah untuk beberapa lama beristirahat. Beberapa saat keduanya berada di dalam sanggar dengan lampu minyak yang remang-remang. Namun Sekar Mirah dapat melihat bahwa keadaan Rara Wulan memang sudah baik. Meskipun Rara Wulan baru sekedar melemaskan otot-otot dan syarafnya, namun Sekar Mirah dapat menganggap bahwa keadaan Rara Wulan memang sudah pulih kembali. Kekuatannya dan kemampuannya. Demikian Sekar Mirah menghentikannya, maka Rara Wulan segera bertanya. Bagaimana menurut pendapat Bokayu? Kau sudah sepenuhnya baik, jawab Sekar Mirah. Terima kasih, wajah Rara Wulan yang basah oleh keringat itu menjadi cerah. Besok aku akan pergi ke Keleringan dengan Kakang Gelagah Putih. Kenapa besok? Kau dapat pergi besok lusa, berkata Sekar Mirah. Dengan demikian, besok sehari kau dapat berlatih. Setelah beristirahat cukup lama, maka kau perlu melihat kembali apakah penguasaan tubuhmu tidak goyah. Kenapa tidak sekarang saja, desak Rara Wulan. Sekar Mirah tersenyum. Katanya. Sudahlah. Beristirahatlah. Jika kau besok akan berangkat, berangkatlah bersama Gelagah Putih. Tetapi berhati-hatilah. Mungkin kau akan menemui persoalan yang tidak kita duga sebelumnya. Baiklah Bokayu. Kami akan berhati-hati. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah masih memberikan beberapa pesan khusus menghadapi gadis Ki Suracala itu. Sekar Mirah pun memberitahukan ciri-ciri seseorang yang mulai mengandung. Kita memang belum pernah mengalaminya, berkata Sekar Mirah. Tetapi aku sering memperhatikan perempuan-perempuan yang mulai mengandung. Selain itu, kau tentu akan dapat menangkap pernyataan-pernyataan yang terlontar dari bibirnya. Kau akan dapat menangkap dengan panggilan tamu, apakah ia berkata jujur atau tidak. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu pun telah memberikan pesan-pesan pula kepada Gelagah Putih. Bahkan Agung Sedayu telah mengatakan kepada Gelagah Putih, bahwa ada kemungkinan ia akan berhadapan dengan tindak kekerasan. Bukankah kami harus membela diri? Bertanya Gelagah Putih. Ya, sudah tentu. Tetapi jangan memancing persoalan sehingga harus terjadi benturan kekerasan. Apalagi keluarga Ki Suracala sudah pernah mengancam keluarga Ki Argajaya. Maksud Kakang, bahwa mereka sudah benar-benar bersiap? Bertanya Gelagah Putih. Ya, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata, namun kita tetap berdoa, agar persoalannya dapat selesai dengan baik. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Demikianlah, malam itu Rara Wulan dan Gelagah Putih hanya sempat beristirahat beberapa saat. Namun bagi mereka agaknya sudah cukup untuk menyegarkan tubuh mereka. Sementara mereka akan mengemban tugas yang cukup berat. Karena Keleringan tidak terlalu jauh dari tanah perdikan, meskipun harus melewati perbukitan, maka Gelagah Putih tidak harus berangkat terlalu pagi. Tetapi mereka sempat menunggu matahari mulai membayang di langit. Dari prastawa, Sekar Mirah mendengar bahwa anak gadis Ki Suracala itu mempunyai kebiasaan pergi ke pasar di pagi hari. Kemudian menjelang tengah hari pergi ke sawah mengantar makanan bagi ayahnya atau keluarganya yang bekerja di sawah. Terutama menjelang musim tanam padi di Keleringan seperti saat itu. Setelah Rara Wulan mengetahui ciri-ciri gadis itu, maka ia pun bertanya.
Siapakah namanya? Sekar Mirah dan Agung Sedayu yang mengantar keduanya sampai ke regol halaman bersama Ki Jayaraga telah menjawab. Namanya Kanti. Kanti. Rara Wulan mengulangi. Nama yang baik. Sesuai dengan orangnya. Kau belum pernah melihat orangnya, desis Ki Jayaraga. Tetapi Mokayu Sekar Mirah telah memberitahukan ciri-cirinya. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya memang tidak terlalu tinggi, tetapi serasi dengan bentuknya. Rambutnya panjang, dan apalagi? Rara Wulan justru bertanya. Suaranya sedikit serak. Tidak terlalu banyak berbicara, jawab Sekar Mirah. Demikianlah, maka Rara Wulan bersama Gelagah Putih pun segera berangkat menuju ke Keleringan. Rara Wulan mengenakan pakaiannya sehari-hari sebagaimana jika ia pergi ke sawah. Demikian pula Gelagah Putih. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka akan pergi ke Kademangan sebelah. Berdua mereka seakan-akan hanya akan pergi ke sawah di sebelah padukuhan. Justru dengan pakaian yang demikian, maka keduanya telah memilih jalan yang tidak terlalu sering melewati padukuhan. Mereka memang menghindari anak-anak muda, yang tentu akan banyak bertanya jika mereka melihat keduanya mengenakan pakaian sebagaimana sering mereka pakai sehari-hari di rumah atau di sawah. Namun justru dengan pakaian yang demikian, mereka berharap bahwa kehadiran mereka di Keleringan tidak menarik perhatian orang. Mereka yang melihat sekilas akan menyangka bahwa mereka adalah anak-anak muda dari Keleringan itu sendiri. Sebenarnya lah bahwa ketika mereka berada di bulak-bulak sawah di Keleringan, rasa-rasanya memang tidak ada orang yang secara khusus memperhatikan mereka. Apalagi orang-orang yang lewat dari dan pergi ke pasar. Keduanya pun kemudian telah memasuki jalan yang diancar-ancarkan oleh Prastawa. Jalan yang menghubungkan padukuhan tempat tinggal Ki Suracala dengan pasar yang ada di padukuhan sebelah. Tetapi kita tidak dapat berdiri di sini mengamati setiap orang yang lewat untuk mencari Kanti. Jika kita mengamati setiap perempuan muda dan menduga-duga apakah perempuan itu Kanti, maka kita akan dapat dicurigai orang, berkata Gelagah Putih. Jadi bagaimana sebaiknya, bertanya Rara Wulan. Kita berjalan menuju ke padukuhan tempat tinggal Ki Suracala. Kita akan melihat-lihat keadaannya. Mungkin Kanti justru ada di rumah, jawab Gelagah Putih. Apakah ia tidak pergi ke pasar? Bukankah kita belum tahu? Mungkin ia pergi ke pasar pagi-pagi, sehingga ia sudah pulang, karena bahan-bahan yang dibelinya di pasar akan segera dimasak untuk dibawa ke sawah siang nanti. Atau kita lihat ke sawahnya saja? Bukankah kita sudah mendapat ancar-ancar pula? Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Tentu belum waktunya membawa masakan ke sawah. Masih terlalu pagi. Jadi apa yang kita lakukan? Bertanya Rara Wulan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Seperti kataku tadi, kita melihat-lihat keadaan rumahnya. Meskipun Kanti ada di rumah, tetapi ia berada di dalam. Apa kita mengetahuinya? Tentu tidak. Tetapi mungkin kita dapat melihat sesuatu. Rara Wulan tidak menjawab. Namun mereka pun segera menelusuri jalan menuju ke padukuhan tempat tinggal Ki Suracala. Karena Gelagah Putih sudah terbiasa melakukan pengembaraan, maka ia sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dengan petunjuk yang didapat maka ia pun segera dapat mengetahui letak rumah Ki Suracala. Regol itu tentu regol rumah Ki Suracala, berkata Gelagah Putih. Ya, desis Rara Wulan. Cirinya sebagaimana dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu. Ciri yang mana? Bertanya Gelagah Putih. Bukankah Kakang Agung Sedayu mengatakan bahwa regol itu terletak berseberangan dengan regol di seberang jalan? Kemudian di sebelah regol terdapat 2 batang pohon kelapa yang diantarai oleh sebatang pohon jambu air. Bagus. Gelagah Putih memuji. Ternyata kau mampu mengenali ciri-ciri sesuatu tempat dengan cepat. Bukankah itu mudah sekali, sahut Rara Wulan. Satu kebetulan. Tetapi apakah kau mengenali ciri-ciri jalan menuju ke tempat itu? Bertanya Gelagah Putih. Rara Wulan mengerutkan keningnya. Ia memang tidak berusaha untuk melihat ciri-ciri jalan yang sedang dilaluinya. Ia mengikuti saja Gelagah Putih kemana ia pergi. Namun ia masih juga menjawab. Itu tugasmu. Tugasku mengenali regol halaman rumahnya. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Kau memang cerdik. Rara Wulan pun tertawa pula.
katanya. Bukankah harus ada pembagian tugas? Keduanya terdiam ketika mereka sampai di muka regol halaman rumah Ki Suracala. Mereka melihat seorang perempuan yang masih muda keluar dari regol. Tetapi menurut ciri-cirinya, bukan Kanti. Sementara itu seorang laki-laki yang garang mengantar perempuan itu sampai keluar pintu regol. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak berhenti. Apalagi ketika mereka melihat orang yang nampak garang itu memandang mereka meskipun hanya sekilas. Tetapi orang itu agaknya tidak tertarik melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun ketika orang yang garang itu menghilang lagi di balik pintu regol, maka Gelagah Putih mengajak Rara Wulan untuk kembali mengikuti perempuan muda yang berjalan ke arah yang berlawanan. Nampaknya perempuan itu akan pergi ke pasar atau ke sawah, berkata Rara Wulan. Atau sekedar ke rumah tetangga di sebelah, sahut Gelagah Putih. Jadi buat apa kita mengikutinya, bertanya Rara Wulan. Bukankah kita sedang mencari kemungkinan-kemungkinan untuk dapat bertemu dengan Kanti? Jika kita gagal menemuinya hari ini, besok kita masih mempunyai kesempatan. Bahkan sampai besok lusa, berkata Gelagah Putih. Kenapa besok atau besok lusa? Hari ini kita harus bertemu, jawab Rara Wulan. Bukankah kita tidak dapat mengatur agar Kanti berbuat sesuatu sehingga kita dapat menemuinya? Rara, dalam tugas seperti ini kita harus sabar. Bahkan dalam tugas tertentu kita memerlukan waktu sepekan, bahkan 2 pekan atau lebih, berkata Gelagah Putih. Tetapi waktu kita hanya 3 hari, jawab Rara Wulan. Maksudku, bahwa kita tidak dapat tergesa-gesa. Jika kita memaksakan diri untuk dapat menemukan sekarang, mungkin kita justru akan terjebak dalam satu kesulitan, atau bahkan Kanti tidak akan pernah dapat kita temui, berkata Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia harus mendengarkan kata-kata Gelagah Putih, karena ia tahu bahwa Gelagah Putih mempunyai pengalaman yang luas sebagai pengembara, bahkan berpetualang bersama Raden Rangga, sebagaimana pernah diceritakan kepadanya, yang bahkan bagi Rara Wulan ternyata sangat menarik. Demikianlah, keduanya mengikuti perempuan muda itu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi ternyata bahwa perempuan itu tidak pergi ke pasar. Ia telah mengambil jalan lain dan meninggalkan jalan yang langsung menuju ke pasar di padukuhan sebelah. Orang itu tidak pergi ke pasar, desis Rara Wulan. Nampaknya demikian, jawab Gelagah Putih. Dan kita masih akan mengikutinya terus, bertanya Rara Wulan pula. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Bukankah Rara juga? Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Ya. Memang menarik untuk mengikuti seseorang. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun melangkah terus pada jarak yang tidak terlalu dekat. Beberapa kali keduanya harus memperlambat langkah mereka, karena perempuan muda yang mereka ikuti itu berhenti dan berbicara dengan beberapa orang perempuan. Nampaknya perempuan muda itu selalu bertanya kepada perempuan yang ditemuinya. Beberapa orang perempuan yang berbicara dengan perempuan muda itu sekali-sekali menunjuk ke satu arah. Tentu ada yang dicarinya, desis Gelagah Putih. Apa yang dicari menurut pendapatmu? Bertanya Rara Wulan. Tentu aku tidak dapat menebak. Mungkin seseorang. Mungkin yang lain, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak bertanya lagi. Namun mereka berdua mengikuti orang itu selanjutnya. Ternyata orang itu menempuh jalan yang lebih kecil. Bahkan sebuah lorong sempit dan menurun. Bahkan berbatu-batu. Perempuan itu menuju ke sungai, desis Gelagah Putih. Keduanya semakin tertarik. Perempuan itu berjalan semakin cepat dan kemudian ia benar-benar turun ke tepian. Gelagah Putih dan Rara Wulan segera menyelinap ke belakang gerumbul perdu. Untunglah bahwa tepian itu nampak sepi. Namun keduanya segera melihat perempuan muda itu berlari-lari menuju ke bawah serumpun bambu. Gelagah Putih dan Rara Wulan terkejut. Baru kemudian mereka melihat seseorang duduk di atas batu di bawah serumpun bambu itu. Kanti. Rara Wulan berdesis. Hampir saja ia meloncat berlari mendapatkan gadis itu. Tunggu. Untunglah dengan cepat Gelagah Putih menangkap lengannya sambil bertanya. Kau mau apa? Kanti? Itu Kanti.
Sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Mbokayu Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Aku setuju kalau gadis itu Kanti. Tetapi apa yang akan kau lakukan sekarang? Bertanya Gelagah Putih. Bukankah kita harus menemuinya? Sahut Rara Wulan. Tetapi sudah tentu tanpa orang lain. Kita harus berusaha untuk bertemu dengan gadis itu tanpa orang lain menyaksikannya. Atau setidak-tidaknya tidak menarik perhatian orang lain. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun katanya, apakah kita akan mendapat kesempatan itu? Aku yakin, kita akan mendapatkannya, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak bertanya lagi. Mereka mencoba untuk mendengar percakapan kedua orang itu. Sementara itu, perempuan muda yang diikuti oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan itu telah berdiri di hadapan gadis yang duduk merenung di atas batu di bawah serumpun bambu itu. Perempuan muda yang menyusul Kanti itu pun kemudian berkata dengan nada marah. Kanti, kenapa kau malah di sini? Aku senang di sini Mbokayu. Di sini aku merasa tenang. Kau harus segera pulang. Matahari sudah tinggi. Kau harus membantu menyiapkan makan dan minum yang akan kau bawa ke sawah. Sebentar lagi orang-orang yang bekerja di sawah itu akan beristirahat. Makanan dan minuman harus sudah siap di sawah. Biar orang lain saja membawa makanan dan minuman itu ke sawah, Mbokayu. Aku merasa sangat letih. Perutku mual dan rasa-rasanya selalu akan muntah. Itu salahmu sendiri. Kenapa kau lakukan itu? Sekarang kau menyesalinya. Bukankah kesalahan itu harus kau cari pada dirimu sendiri? Aku mengerti Mbokayu. Aku mengerti. Tetapi jika kesalahan itu harus aku akui, apakah itu berarti bahwa aku harus mengalami perlakuan yang semakin menyiksa? Sahut Kanti. Siapa yang menyiksamu? Bukankah tugas ini memang tugasmu sehari-hari menjelang musim tanam? Bukankah ini harus kau lakukan dari musim ke musim? Kenapa sekarang kau menganggap bahwa pekerjaan itu semakin menyiksamu? Kanti tidak menjawab. Ia tidak dapat memberikan banyak alasan yang tidak berarti lagi. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dan berjalan di tepian berpasir menuju ke lorong sempit berbatu-batu itu. Sementara itu perempuan muda yang mencarinya itu mengikutinya di belakangnya, sambil berkata dengan nada yang berubah menjadi lembut. Sudahlah Kanti. Kau tidak boleh menyesali peristiwa yang sudah terlanjur itu berkepanjangan. Bukankah Paman sudah berusaha menyelesaikan persoalanmu? Apa yang dilakukan Paman? Kanti justru bertanya. Namun katanya kemudian, usaha Paman justru menambah hatiku semakin pahit. Sudahlah. Turuti saja keinginannya. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Ayah juga tidak. Gelagah Putih dan Rara Wulan semakin membenamkan diri di belakang gerumbul perdu. Sementara Kanti mulai mengusap matanya yang basah. Sedangkan perempuan yang menyusulnya itu telah merangkulnya sambil berkata, Sudahlah Kanti. Jangan membuat ibu semakin menderita. Bukan maksudku Mbokayu. Tetapi aku pun merasa terlalu berat menyandang penderitaan ini. Sudahlah. Tenanglah. Mudah-mudahan persoalanmu segera menjadi jernih. Ketika Kanti dan perempuan yang mencarinya itu berjalan lewat di sebelah gerumbul tempat Gelagah Putih dan Rara Wulan bersembunyi, terdengar Kanti itu terisak. Namun masih terdengar di sela-sela isaknya ia berkata, Aku tidak mau dengan cara yang ditempuhnya. Kita memang terlalu lemah untuk menolaknya, Kanti. Bahkan ayah pun menyesalinya. Tetapi ayah juga tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Paman. Tiba-tiba Kanti berhenti. Isaknya semakin keras. Suaranya pun menjadi sendat. Tetapi semuanya itu memang salahku, Mbokayu. Salahku. Kemarahan perempuan itu telah larut. Bahkan suaranya menjadi sendu. Syukurlah Kanti. Sudahlah. Jangan tenggelam dalam perasaan bersalah tanpa berkesudahan. Bukankah Mbokayu juga menganggap aku sendiri yang bersalah dalam hal ini? Maaf Kanti. Aku tidak bermaksud demikian. Di rumah aku dimarahi Paman karena kau tidak ada. Jadi aku bawa kejengkelanku itu dan aku tumpahkan kepadamu. Tetapi sudahlah. Marilah kita pulang. Kanti tidak menjawab. Tangannya sibuk mengusap matanya yang basah.
Sementara perempuan yang masih merangkulnya itu berkata, "Bersikaplah wajar Kanti, agar tidak menarik perhatian orang lain, serta menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya, sampai saatnya persoalanmu diselesaikan." Kanti masih terisak. Namun keduanya pun kemudian melanjutkan langkah mereka memasuki lorong sempit berbatu-batu itu. Demikian mereka pergi, maka Rarawulan menarik nafas dalam-dalam. Sambil bangkit berdiri dan menggeliat ia berkata, "Kita tahu bahwa Kanti akan pergi ke sawah. Ya, kita mendapat jalan untuk menemuinya. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun langsung menuju ke jalan bulak yang agaknya akan dilalui Kanti. Mereka sudah mendapat ancar-ancar letak sawah Ki Suracala. Kebiasaan Kanti memang pergi ke sawah dengan membawa kiriman makan dan minum bagi mereka yang bekerja di sawah menjelang musim tanam. Keduanya pun kemudian mencari tempat yang terbaik untuk menunggu. Di bawah sebatang pohon preh yang rindang, di sebuah simpang tiga. Satu arah menuju ke padukuhan tempat tinggal Ki Suracala, satu arah menuju ke sawah menurut ancar-ancar, dan yang satu arah tidak penting lagi bagi mereka berdua. Keduanya duduk di dekat seorang penjual dawet cendol dengan pemanis legen kelapa. Meskipun bukan kebiasaan mereka, tetapi di tempat yang agak asing dan tidak dikenal orang, keduanya telah membeli dawet cendol yang segar itu. Ternyata nikmat juga minum dawet saat matahari terik di langit, sambil duduk di bawah sebatang pohon preh yang rindang. Sekali-sekali mereka melihat orang lewat. Bahkan ada juga penunggang kuda yang memacu kudanya sehingga debu pun berhamburan. Orang tidak tahu diri, penjual dawet itu bergeremang. Perempuan yang sudah separuh baya itu mengibas-kibaskan selembar daun pisang untuk mengusir debu. Selama Gelagah Putih dan Rarawulan duduk di sebelah penjual dawet itu, 3-4 orang lewat singgah untuk membeli dawet pula. Sambil mengusap keringat, mereka meneguk dawet cendol itu dengan nikmat pula. Tetapi Rarawulan menjadi gelisah setelah beberapa lama Kanti masih belum lewat. Bahkan penjual dawet itu mulai bertanya tentang mereka. "Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya," berkata penjual dawet itu. Lalu ia pun bertanya, "Apakah kau juga anak Leringan?" "Ya Bibi," jawab Gelagah Putih. "Aku tinggal di lereng bukit." "Apakah Bibi pernah ke sana?" "Lereng bukit yang mana?" bertanya perempuan itu. "Kami tinggal di Dukuh Celeban," jawab Gelagah Putih. Oh, perempuan itu mengangguk-angguk. "Jadi kalian anak-anak Celeban?" "Iya," jawab Gelagah Putih. "Kenapa kalian berada di sini?" bertanya perempuan itu pula. Gelagah Putih memang agak berpikir sejenak. Ia tidak dapat mengatakan bahwa ia mengunjungi seseorang, karena perempuan itu tentu mengenal setiap orang di padukuhan itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, "Kami hanya ingin melihat-lihat. Kami berjalan saja sejak pagi. Seharusnya kami berada di sawah. Tetapi parit tidak mengalir. Bendungan sedang diperbaiki." "Kau tidak ikut kerja memperbaiki bendungan?" bertanya perempuan itu. "Tidak. Aku sudah menyerahkan sebuah berunjung bambu di padukuhanku. Siapa yang telah menyerahkan berunjung bambu, diperkenankan tidak ikut kerja memperbaiki bendungan," jawab Gelagah Putih. "Dan kau lebih senang berjalan-jalan melihat-lihat?" bertanya perempuan itu. "Adikku ingin melihat padukuhan-padukuhan lain. Aku sudah sering kemari. Tetapi adikku ini belum," jawab Gelagah Putih. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, "Kalian memang anak Dukuh Celeban?" "Iya, kenapa?" bertanya Gelagah Putih, yang memang sudah pernah pergi ke Dukuh Celeban. Perempuan itu mengerutkan dahinya. Katanya kemudian, "Kalian nampaknya bukan anak padukuhan. Adikmu itu tidak pantas disebut anak Celeban." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Kami anak-anak Celeban sejak lahir. Mungkin karena adikku lahir di tengah malam saat bulan purnama, maka ia nampaknya memang seperti bulan purnama." "Ah kau!" Wajah Rarawulan rasa-rasanya menjadi panas. Apalagi kata-kata itu diucapkan oleh Gelagah Putih. Gelagah Putih yang tidak sadar akan ucapannya, terkejut sendiri. Tetapi ia sudah terlanjur mengatakannya. Namun pembicaraan mereka terputus ketika mereka melihat seorang perempuan muda, yang berjalan menggendong bakul berisi nasi sambil menjinjing kendi minuman. "Kanti," desis Rarawulan.
Gelagah Putih memberi isyarat agar ia tidak berbicara apapun tentang gadis itu. Bahkan ketika Kanti lewat, Gelagah Putih sama sekali tidak menghiraukannya. Baru kemudian, setelah Kanti itu menjauh, Gelagah Putih bangkit sambil berkata, "Marilah. Kita sudah cukup lama beristirahat." Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi keduanya pun kemudian minta diri kepada penjual dawet itu, setelah mereka membayar harga dawet yang telah mereka minum. Demikian mereka meninggalkan penjual dawet itu, maka Gelagah Putih pun berdesis. Susul gadis itu. "Buatlah janji, kapan kita dapat bertemu? Mungkin sore nanti atau besok pagi, di bawah rumpun bambu itu. Katakan bahwa kau adalah saudara sepupu Prastawa. Kemudian, jika Kanti bersedia, kau dapat berbicara sebagaimana dipesankan oleh Kakang Agung Sedayu dan Bokayu Sekar Mirah." Rara Wulan mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan minta waktu agar kita dapat berbicara dengan Kanti." Demikianlah, maka Rara Wulan pun segera menyusul Kanti. Demikian ia berjalan di sebelahnya, maka Rara Wulan pun berdesis, "Kanti." Kanti terkejut. Dia matinya perempuan yang berjalan di sebelahnya. Tetapi ia merasa belum pernah mengenalnya. Sebelum Kanti bertanya, Rara Wulan berdesis, "Aku saudara sepupu Prastawa." "Kau?" Kanti terkejut, sehingga langkahnya terhenti. "Ya," jawab Rara Wulan. "Marilah. Bukankah kau akan pergi ke sawah?" "Tetapi apa maksudmu menemui aku?" bertanya Kanti. "Aku membawa pesan dari Kakang Prastawa untukmu Kanti," jawab Rara Wulan. "Prastawa?" Wajah Kanti menegang. "Bagaimana mungkin ia memberi pesan untukku?" Rara Wulan tersenyum. Katanya, "Kapan kita dapat bertemu dan berbicara agak panjang? Pesannya memang penting untuk segera aku sampaikan kepadamu." Kanti termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia berpaling. Ketika ia sempat melihat wajah Rara Wulan yang bersih, maka telah timbul kepercayaannya kepada gadis itu. "Kau lihat gumuk itu?" bertanya Kanti. "Di pinggir jalan itu?" Rara Wulan justru bertanya pula. "Ya. Di belakang gumuk itu ada sebuah sungai. Tidak begitu besar. Aku akan turun ke sungai itu," jawab Kanti. "Apakah kau tidak akan dicari?" bertanya Rara Wulan pula. "Aku memang sering turun ke sungai itu jika aku pulang dari sawah," jawab Kanti. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ia tahu bahwa sungai itu adalah kepanjangan sungai yang dilihatnya tadi, ketika Kanti duduk di bawah serumpun bambu di tepinya. "Kau tidak usah cemas," berkata Kanti kemudian. "Kadang-kadang terdapat 1-2 orang yang memandikan lembunya atau mencuci alat-alat yang dipergunakan di sawah di sungai itu. Tetapi mereka tidak akan menghiraukan aku." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan menunggumu di tepian. Tunggulah. Aku tidak terlalu lama. Jika orang-orang yang bekerja di sawah itu selesai makan, maka aku akan segera pulang. Aku akan segera singgah." Demikianlah, maka Rara Wulan memisahkan diri. Dibiarkannya Kanti berjalan sendiri menuju ke sawah sambil membawa kiriman bagi orang-orang yang sedang menggarap sawahnya. Rara Wulan pun kemudian berdiri bersandar sebatang pohon randu, menunggu Gelagah Putih yang menyusulnya. "Kita pergi ke tepian," desis Gelagah Putih setelah Rara Wulan menceritakan pembicaraan singkatnya dengan Kanti. Keduanya memang langsung pergi ke tepian sungai di belakang gumuk. Menilik tempatnya, maka tempat itu memang sering dipergunakan untuk memandikan lembu dan kerbau yang pulang dari sawah. Tebingnya yang landai serta jejak-jejak yang terdapat di tepian memang menunjukkan bahwa tepian itu bukan tempat yang terasing. "Kenapa Kanti justru minta kita menunggu di sini?" bertanya Rara Wulan. "Bukankah dengan demikian pertemuanmu dengan Kanti tidak akan menarik perhatian? Kalian bertemu di tempat yang banyak dikunjungi orang, sehingga orang lain yang melihatnya tidak akan mencurigai pertemuanmu dengan Kanti." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kita akan menunggu di tepian. Mudah-mudahan tidak terlalu lama." "Sudah aku katakan, dalam tugas seperti ini kita harus bersabar," sahut Gelagah Putih. "Bukankah aku juga bersabar? Aku hanya berharap mudah-mudahan tidak terlalu lama," berkata Rara Wulan. Gelagah Putih tersenyum. Katanya,
Sudahlah. Kita sebaiknya mencari tempat untuk menunggu. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi keduanya memang mencari tempat yang agak jauh dari tebing sungai yang landai, yang nampaknya juga menjadi tempat penyeberangan. Rara Wulan yang melihat air sungai yang sangat jernih itu berkata, "Rasa-rasanya aku ingin mandi." "Mandilah jika kau ingin mandi," berkata Gelagah Putih. "Bagaimana aku dapat mandi di sini?" sahut Rara Wulan. Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab. Beberapa saat keduanya menunggu. Ternyata Rara Wulan mulai menjadi gelisah. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu, karena ia tahu bahwa Gelagah Putih tentu hanya akan mengatakan bahwa mereka harus bersabar. Sementara mereka menunggu, 2-3 orang telah lewat menyeberang sungai itu. Tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang duduk di bawah sebatang pohon di atas tanggul sungai. Demikianlah, setelah matahari mulai turun ke arah barat, maka yang mereka tunggu itu pun datang. Kanti. Rara Wulan sendirilah yang kemudian menyongsongnya. Keduanya pun kemudian duduk di atas batu yang besar, tidak terlalu dekat dengan jalan penyeberangan serta tempat yang sering dipergunakan untuk memandikan lembu dan kerbau. Kanti yang nampaknya segera ingin tahu tentang pesan yang dibawa oleh Rara Wulan itu pun bertanya. "Pesan apakah yang kau sebut itu?" "Bukankah kau telah mengenal Prastawa dengan baik?" bertanya Rara Wulan. "Ya, aku mengenalnya dengan baik," jawab Kanti. "Kanti," berkata Rara Wulan kemudian. "Prastawa sekarang berada dalam kesulitan." Wajah Kanti menegang. Namun kemudian kepalanya menunduk. Katanya, "Aku mengerti. Tetapi itu sama sekali bukan niatku. Kami tahu bahwa kau memang mengandung, Kanti. Kami ikut prihatin. Namun yang kemudian menjadi tersudut adalah Kakang Prastawa. Paman Argajaya, ayah Kakang Prastawa, menjadi sangat marah kepada Kakang Prastawa itu. Bahkan hampir saja kehilangan kekang diri. Untung waktu itu Paman Argapati ada, sehingga ia dapat melerainya. Aku menyesal sekali bahwa Prastawa ikut mengalami penderitaanku. Bagiku, beban penderitaan itu harus aku pikul, karena aku memang bersalah. Tetapi Prastawa tidak bersalah." "Maksudmu, bahwa kau memang benar-benar mengandung, tetapi bukan karena pembuatan Kakang Prastawa?" Kanti termangu-mangu sejenak. Matanya memandang ke kejauhan. Namun wajahnya itu pun kemudian menunduk. Tangannya mulai mengusap matanya yang basah. "Kanti," desis Rara Wulan. "Sudahlah. Jangan terlalu bersedih. Aku hanya ingin mengetahui, apakah Kakang Prastawa bersalah atau tidak. Jika ia memang bersalah, maka ia harus menjunjung tinggi martabatnya sebagai seorang laki-laki. Tetapi jika seperti yang dikatakan oleh Kakang Prastawa bahwa ia tidak merasa bersalah, maka sebaiknya didudukan di tempat yang sewajarnya." Kanti mulai terisak. Katanya, "Prastawa memang tidak bersalah. Jika ia mengaku demikian, maka ia berkata sebenarnya. Atau kau sekedar ingin melindungi Kakang Prastawa, Kanti?" "Tidak. Aku bukan sekedar melindungi Prastawa," sahut Kanti. Adalah di luar dugaan Rara Wulan ketika Kanti kemudian berkata, "Aku memang mencintainya. Tetapi aku sadar bahwa Prastawa sama sekali tidak tertarik kepadaku." Rara Wulan justru termangu-mangu, sehingga ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara itu Kanti melanjutkan ceritanya. "Sebelumnya, orang tuaku memang berniat untuk menjodohkan aku dengan Kakang Prastawa. Paman Argajaya nampaknya tidak berkeberatan. Justru pada saat hatiku mulai berbunga, Paman Argajaya memberikan isyarat bahwa Prastawa nampaknya tidak tertarik pada pembicaraan itu. Justru karena sudah ada perempuan lain." Cerita Kanti terputus ketika isaknya menjadi semakin menyesakkan dadanya. Di luar sadarnya, Rara Wulan merangkulnya sambil berdesis. "Sudahlah Kanti. Jangan menangis. Kau harus tabah menghadapi kenyataan itu. Seharusnya Kakang Prastawa tidak begitu kejam membiarkan hatimu menjadi pedih." "Bukan salah Prastawa," desis Kanti di sela-sela isaknya. "Ia memang baik kepadaku. Tetapi ia memang belum pernah menunjukkan sikap lebih dari seorang sahabat. Akulah yang bersalah." Suara Kanti terputus lagi. Tangannya sibuk mengusap air matanya yang mengalir semakin deras.
Sudahlah Kanti, mata Rara Wulan mulai menjadi panas. Tetapi Rara Wulan tidak mau ikut menangis. Ketika tangis Kanti mereda, maka Rara Wulan itu pun bertanya. Jadi bagaimana kau dapat mengandung? Bencana itu datang ketika hatiku serasa patah. Anak sepupu ayah nampaknya melihat satu kesempatan. Sementara dalam keputusasaan, aku seperti orang gila, dan bahkan tidak lebih dari langkah menghancurkan diri sendiri. Terjadilah bencana itu, tangis Kanti justru mengeras. Rara Wulan bahkan menjadi bingung. Ia tidak dapat berkata lain kecuali justru bertanya. Jika demikian, bukankah tidak ada kesulitan lagi, Kanti? Bukankah laki-laki itu jelas dan dikenal dengan baik oleh keluargamu? Bukankah ia anak sepupu ayahmu? Tetapi paman, sepupu ayah itu tidak setuju perkawinan dilangsungkan. Laki-laki itu sudah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Sementara itu, kami berhubungan darah pada keturunan ketiga. Dan menurut kata paman, kami tidak dibenarkan untuk kawin, meskipun aku harus menjadi istri kedua sekalipun. Jadi, desak Rara Wulan kemudian. Bencana itulah yang dibebankan kepada Prastawa. Paman mengetahui bahwa aku dan Prastawa bersahabat. Paman tahu bahwa ayah pernah berbicara dengan Paman Argajaya tentang kemungkinan untuk mempertemukan aku dan Prastawa di pelaminan. Dan Paman tahu bahwa Kakang Prastawa tidak bersedia menerima aku menjadi istrinya, suara Kanti tenggelam dalam tangisnya. Sudahlah, Kanti. Sudahlah, desis Rara Wulan. Kanti berusaha untuk menahan tangisnya. Dengan suara yang tidak jelas Kanti bertanya. Siapa namamu? Perempuan itu. Wulan. Panggil aku Wulan, jawab Rara Wulan. Kanti mengangguk kecil. Lalu katanya. Wulan. Aku tidak ingin Prastawa mengalami kesulitan karena kesalahanku. Bagaimanapun juga aku tetap mencintainya. Katakan kepadanya, aku minta maaf bahwa ia harus ikut terkena getahnya, karena aku saat itu benar-benar telah kehilangan akal. Bahkan saat ini rasa-rasanya aku ingin membunuh diri. Itu bukan jalan terbaik, Kanti. Kau tidak boleh melakukannya, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Yang Maha Agung. Bagaimanapun juga kau harus tetap tabah. Kau tidak dapat merubah kenyataan yang sudah terjadi. Rara Wulan berhenti sejenak. Lalu katanya pula. Kanti, jika kau merasa mampu mengangkat beban hidupmu, kau masih mempunyai sandaran. Ayah tidak lagi dapat berbuat apa-apa atas sepupu ayah itu. Ia seorang yang berilmu tinggi, bahkan ia mempunyai kawan-kawan yang bersedia membantunya memaksakan kehendaknya itu. Kanti masih berusaha menahan isaknya. Kemudian dengan sendat ia berkata, tetapi bukankah Prastawa seorang pemimpin pengawal? Bukankah ia dapat melawan niat paman jika ia hendak memaksakan kehendaknya? Kanti, berkata Rara Wulan kemudian. Jika ayah dan keluargamu tidak lagi mampu berbuat apa-apa, kau masih dapat bersandar kepada Yang Maha Agung. Ia akan dapat menjadi perlindunganmu yang paling baik. Ada 1000 cara untuk melepaskanmu dari perkara ini, bahkan dengan cara yang mungkin tidak dapat dicerna dengan nalar kita. Kanti mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata. Tetapi bagaimana dengan Prastawa? Jangan pikirkan Kakang Prastawa, Kanti. Seperti kau, maka ia pun akan bersandar kepada Yang Maha Agung. Yang diinginkannya hanya penjelasan. Ia ingin meyakinkan keluarganya bahwa ia tidak bersalah. Karena itu, maka aku datang menemuimu. Kanti mengangguk-angguk kecil. Katanya. Wulan. Sekali lagi aku minta, sampaikan permintaan maafku kepada Prastawa. Yang aku katakan kepadamu adalah satu kebenaran. Bukan karena aku ingin melindungi Prastawa, meskipun aku memang mencintainya. Jika hal ini aku katakan Wulan, karena aku memang sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Tidak biasanya seorang gadis menyatakan perasaannya terhadap seorang laki-laki. Aku pun tidak akan mengatakannya jika aku masih pantas menghargai diriku sendiri. Tetapi aku memang sudah tidak berharga, sehingga jika karena pengakuanku ini aku menjadi semakin tidak berharga, maka biarlah aku sekaligus menanggungkannya. Tidak Kanti. Kau tidak boleh menganggap dirimu tidak berharga. Aku menganggap bahwa hatimu memang terbuka terhadap Kakang Prastawa. Mudah-mudahan keterbukaan itu akan dapat mengurangi pedih di hatimu. Kanti mengangguk-angguk. Sementara seorang yang menggiring lembunya menuruni tebing yang landai.
Nampaknya orang itu akan memandikan lembunya setelah pekerjaannya di sawah selesai. Orang yang akan memandikan lembunya itu melihat Kanti dan Wulan duduk berdua. Namun ia sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia memang sering melihat perempuan-perempuan singgah di sungai untuk mencuci muka atau kepentingan yang lain. Namun Gelagah Putihlah yang harus berusaha untuk tidak menarik perhatian. Karena itu, ia memilih duduk di tempat yang agak terlindung. Melihat orang yang akan memandikan lembunya itu, Kanti berkata, "Wulan, sudahlah, aku harus segera pulang, agar orang-orang di rumah tidak mencariku. Kau sudah mengetahui kebenaran yang melibat diriku. Prastawa tidak bersalah." "Baiklah Kanti. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan segala sesuatunya segera menjadi terang. Ayahmu minta selambat-lambatnya 3 hari sejak kemarin, agar Paman Argajaya memberikan jawaban." Kanti mengangguk. Namun ia pun kemudian telah bangkit dan turun ke dalam air. Dicucinya wajahnya dengan air sungai yang jernih itu. Ia juga ingin menghilangkan kesan tangisnya. Dengan mata yang sayu, Kanti pun kemudian melangkah meninggalkan Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Orang yang kemudian memandikan lembunya itu memang tidak menaruh perhatian sama sekali. Demikian pula ketika Rara Wulan naik melalui tebing yang landai itu. Ketika kemudian Gelagah Putih mendekatinya setelah Rara Wulan berada di atas tebing, Rara Wulan justru mengusap matanya yang basah. "Kau juga menangis?" bertanya Gelagah Putih. "Kasihan Kanti," desis Rara Wulan. "Ia seorang gadis yang baik. Bahkan ia akan dapat menjadi gadis yang setia jika Prastawa mengambilnya menjadi seorang istri." Dalam keputusasaan, Kanti telah menyerahkan diri ke mulut seekor serigala, yang kemudian menghisap darahnya sampai kering dan kemudian melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain, desis Rara Wulan. Sepanjang perjalanan, Rara Wulan menceritakan hasil pembicaraannya kepada Gelagah Putih, yang hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun akhirnya Gelagah Putih itu menyahut, "Ya, kasihan Kanti. Tetapi Prastawa memang tidak bersalah. Prastawa hanya akan menjadi kambing hitam dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab itu," berkata Rara Wulan. "Jika demikian, orang itulah yang pantas dihukum. Bukan Prastawa," berkata Gelagah Putih kemudian. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Kita akan menyerahkan persoalannya kepada Ki Gede dan Paman Argajaya." Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan Kademangan Keleringan. Mereka kemudian melintasi punggung perbukitan dan turun kembali di lingkungan tanah perdikan menoreh. Ketika keduanya sampai di rumah saat matahari sudah jauh turun di sisi barat, Agung Sedayu belum ada di rumah. Tetapi Rara Wulan tidak sabar menunggu, sehingga karena itu maka ia pun sudah bercerita kepada Sekar Mirah dan Ki Jayaraga. "Tidak ada tindakan kekerasan," berkata Rara Wulan. "Orang-orang Keleringan tidak menghiraukan kami," sambung Rara Wulan kemudian. "Persoalannya memang tidak menyangkut Kademangan Keleringan, sehingga orang-orang Keleringan sama sekali tidak merasa mempunyai persoalan apa-apa. Sepeninggal orang-orang yang ada di perkemahan itu, mereka tentu merasa tenang kembali," berkata Ki Jayaraga. "Nanti, jika Kakang Agung Sedayu pulang, maka kita akan menghadap Ki Gede dan selanjutnya kita akan pergi ke rumah Ki Argajaya," berkata Sekar Mirah. Sebenarnya lah ketika Agung Sedayu datang dan mendengar laporan Gelagah Putih dan Sekar Mirah, ia pun berkata, "Luar biasa. Dalam sehari kalian sudah dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Justru tugas yang berat dan rumit." Rara Wulan tersenyum. Namun katanya kemudian, "Mungkin hanya satu kebetulan. Kebetulan atau tidak, namun tugas kalian selesai dengan cepat dan baik. Dengan demikian, maka kita akan dapat segera menyelesaikan persoalan ini," berkata Agung Sedayu. "Lebih baik jika kita nanti dapat langsung menemui Ki Argajaya. Hatinya akan menjadi tenang jika ia tahu bahwa anaknya tidak bersalah," berkata Ki Jayaraga. "Aku sependapat." Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Kita akan mengajak Adi Swandaru dan Pandan Wangi. Syukur jika Prastawa bersedia bersama kami bertemu dengan ayahnya. Agaknya ia tidak akan berkeberatan, karena dengan demikian namanya justru akan dibersihkan," berkata Sekar Mirah. Demikianlah, setelah Agung Sedayu beristirahat serta telah berbenah diri, maka mereka seisi rumah itu telah pergi ke rumah Ki Gede. Ketika di sepanjang jalan beberapa orang bertanya, maka Agung Sedayu menjawab,
Ada tamu dari jauh di rumah Ki Gede. Kami akan menemui mereka. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Mereka memang mengetahui bahwa ada tamu di rumah Ki Gede. Karena itu, mereka tidak merasa heran bahwa seisi rumah Agung Sedayu beramai-ramai pergi ke rumah Ki Gede. Kedatangan Agung Sedayu dan seisi rumahnya diterima oleh Ki Gede di Pendapa. Prastawa yang kebetulan berada di rumah Ki Gede, ikut menemui mereka pula, selain Suandaru dan Pandanwangi. Setelah duduk sejenak, maka Agung Sedayu pun segera memberikan laporan hasil pengamatan Gelagah Putih dan Rara Wulan di Kademangan Kleringan sehingga hari itu juga mereka mendapat kesimpulan bahwa Prastawa memang tidak bersalah. Prastawa mendengarkan keterangan Agung Sedayu yang kemudian dilengkapi oleh Rara Wulan sendiri sambil menundukkan kepalanya. Ia memang merasa iba kepada Kanti yang dianggapnya sebagai seorang gadis yang baik. Tetapi Prastawa tentu tidak akan dapat memaksa hatinya untuk mencintainya. Apalagi Prastawa memang sudah terjerat oleh seorang gadis yang lain. Kanti memang mencintai Kakang Prastawa, desis Rara Wulan. Tetapi ia pun sadar bahwa Kakang Prastawa tidak tertarik kepadanya. Karena itu, maka Kanti seakan-akan telah membenturkan kepalanya pada selapis batu karang yang tajam. Tetapi akibatnya harus disesalinya sepanjang hidupnya. Jantung Prastawa rasa-rasanya menjadi semakin cepat berdetak. Berbagai macam perasaan bergejolak di dalam hatinya. Ia merasa bersyukur bahwa namanya akan dapat dibersihkan. Setidak-tidaknya di hadapan ayahnya. Tetapi ketika ia mendengar betapa hati Kanti bagaikan mangkuk yang jatuh di atas batu, pecah berserakan, maka ia pun ikut bersedih karenanya. Dalam pada itu, Pandanwangilah yang berkata, "Kita menghadap Paman Argajaya. Semakin cepat semakin baik, selagi hari belum malam." Ki Gede mengangguk-angguk kecil. Sementara itu lampu memang sudah mulai dinyalakan. "Baiklah," berkata Ki Gede kemudian. Lalu katanya kepada Prastawa, "Marilah Prastawa. Kita tidak usah menunda-nunda persoalan ini. Semakin cepat diselesaikan tentu semakin baik buat segala pihak. Bahkan tentu akan lebih baik pula buat Kanti, yang tidak perlu menunggumu lagi." Prastawa tidak menolak. Rasa-rasanya ia memang ingin segera berteriak di hadapan ayahnya. "Aku tidak bersalah." Beriringan mereka menuju ke rumah Ki Argajaya. Tetapi jalan-jalan sudah menjadi semakin sepi, sehingga hanya 1-2 orang yang kebetulan keluar dari rumahnya sajalah yang melihat. Kedatangan sekelompok orang yang diantaranya adalah Ki Gede memang mengejutkan Ki Argajaya. Tetapi ia pun segera mengetahui bahwa Ki Gede tentu akan berbicara tentang Prastawa. Sebenarnya lah bahwa setelah mereka dipersilahkan duduk, maka Ki Gede ternyata langsung berbicara tentang persoalan yang mereka bawa. Ki Gede pun kemudian telah minta kepada Rara Wulan langsung untuk bercerita, apa yang telah ditemui, dilihat dan didengar ketika ia berhasil menemui Kanti di Kleringan. "Begitu cepat kau dapat menemuinya?" Ki Argajaya pun menjadi heran. Rara Wulan mengangguk-angguk sambil menjawab, "Mungkin memang satu kebetulan, Ki Argajaya." "Nah, ceritakan. Aku memang ingin segera mendengar." Rara Wulan pun kemudian telah menceritakan duduk persoalan yang semula membelit Prastawa. Namun yang ternyata Prastawa sama sekali tidak terlibat langsung. Ki Argajaya mendengarkan keterangan Rara Wulan itu dengan wajah menunduk. Demikian Rara Wulan selesai, maka Ki Argajaya berdesis, "Ternyata kau tidak bersalah Prastawa. Aku minta maaf." "Ayah juga tidak bersalah," sahut Prastawa hampir tidak terdengar. Namun Ki Argajaya kemudian berkata, "Kasihan juga gadis itu. Kanti adalah gadis yang baik. Aku juga merasa kasihan kepadanya, ayah. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa," desis Prastawa. Ki Argajaya itu mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Gede pun berkata, "Jika demikian, Argajaya, bukankah kau dapat menjelaskan hal itu kepada Ki Suracala? Maksudku, bukan kau sendiri, tetapi utusanmu, sebagaimana telah direncanakan." "Kakang, menurut keterangan Angger Rara Wulan, maka Ki Suracala sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil keputusan." "Meskipun demikian, tetapi Ki Suracala adalah ayah gadis itu. Jika orang-orang itu datang kepadamu untuk berbicara tentang Kanti, mereka selalu menyebut dirinya utusan Ki Suracala. Karena itu, maka sebaiknya kau tidak berbicara dengan orang lain kecuali Ki Suracala,
siapapun yang ternyata kemudian mengambil alih persoalannya, berkata Ki Gede. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Sementara Swandaru berkata, Paman, besok kami akan pergi ke rumah Ki Suracala. Kami akan menyampaikan ketegasan sikap Paman, bahwa Paman tidak dapat menerima perlakuan mereka atas Prastawa, karena ternyata Prastawa memang tidak bersalah. Kemudian terserah apa yang akan mereka lakukan. Kita hanya akan mengimbanginya. Ya. Ki Gede menyahut. Agaknya kau memang harus berbuat demikian Argajaya. Sebaiknya rencanamu diteruskan. Kau minta Ki Jayaraga pergi ke Kleringan bersama Agung Sedayu dan Swandaru suami istri. Mereka akan menjadi utusan resmi untuk menyampaikan persoalan Prastawa, dan sekaligus mengambil keputusan-keputusan jika diperlukan. Ki Argajaya mengangguk-angguk kecil. Namun nampak bahwa ia masih merasa ragu. Bahkan ia pun berkata, tetapi Ki Suracala adalah orang yang baik. Jika persoalannya diambil alih oleh adik sepupunya, maka bukankah Ki Argajaya tidak akan berselisih dengan Ki Suracala, berkata Ki Jayaraga. Ki Argajaya mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Kau benar Ki Jayaraga. Jadi, bagaimana maksud Paman selanjutnya? Bertanya Swandaru. Baiklah. Aku akan mohon Ki Jayaraga untuk pergi ke Kleringan 2 hari lagi, jawab Ki Argajaya. Kenapa 2 hari lagi? Bertanya Swandaru. Bukankah besok kita dapat pergi ke rumah Ki Suracala? Bukankah waktu yang diberikan itu 3 hari, sahut Ki Argajaya. Kita tidak terikat kepada waktu yang mereka berikan. Mereka tidak berhak membatasi waktu kita. Jika kita ingin pergi besok, biarlah kita pergi. Tetapi jika kita ingin pergi 3 hari lagi atau sepekan lagi, biarlah kita pergi sesuai dengan keinginan kita, berkata Swandaru. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Namun yang kemudian menyahut adalah Ki Gede. Semakin cepat persoalan ini kita selesaikan, akan menjadi semakin baik. Mudah-mudahan keluarga Ki Suracala, terutama adik sepupunya itu, dapat mengerti. Kita memang harus mencoba, berkata Ki Jayaraga kemudian. Meskipun kita tahu bahwa segala sesuatunya nampak memang sudah dipersiapkan oleh adik sepupu Ki Suracala itu. Namun selagi kita masih mendapat kesempatan untuk berbicara, maka tentu masih ada harapan untuk dapat saling mengerti. Ki Argajaya pun kemudian berkata, baiklah. Aku serahkan pembicaraan selanjutnya kepada Ki Jayaraga. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mencoba berbuat sebaik-baiknya. Demikianlah, malam itu mereka sepakat untuk mengirimkan Ki Jayaraga, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri ke Kleringan besok sore. Agung Sedayu akan pulang lebih awal dari barak pasukan khususnya. Sementara itu, mereka pun memutuskan untuk mengutus Gelagah Putih dan Rara Wulan besok pagi ke rumah Ki Suracala, untuk memberitahukan bahwa utusan resmi Ki Argajaya akan datang di sore harinya, tanpa mengatakan apapun juga mengenai persoalan Prastawa dan Kanti. Kalian harus menganggap diri kalian tidak tahu apa-apa. Kalian hanya diperintahkan untuk memberitahukan bahwa sore nanti 5 orang utusan Ki Argajaya akan datang. Mereka adalah Ki Jayaraga yang sudah terhitung tua, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri. Mereka adalah sepupu Prastawa, berkata Ki Gede kemudian. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk saja. Mereka memang merasa senang dapat membantu melakukan tugas-tugas yang sedikit menegangkan. Hati-hatilah Gelagah Putih, desis Agung Sedayu. Kau tidak boleh melakukan sesuatu di luar kerangka tugasmu. Gelagah Putih mengangguk. Tetapi justru Rara Wulanlah yang bertanya. Tetapi dalam keadaan yang terpaksa, bukankah kami dapat melindungi diri kami? Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat terjadi? Kalian hanya akan menyampaikan bahwa nanti sore akan ada tamu di rumah Ki Suracala. Bukankah tidak ada kemungkinan apapun yang dapat memaksa kalian harus melindungi diri sendiri? Siapa tahu bahwa dahi kami akan terantuk awan, jawab Rara Wulan. Ah, apa yang sebenarnya kau katakan, sahut Sekar Mirah. Tetapi Swandaru justru berkata sambil tertawa. Kau benar Rara. Kau harus mempersiapkan diri. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Namun ia berkata, mudah-mudahan tidak ada awan yang merendah. Kecuali jika awan itu sudah menjadi hujan.
Dengan demikian, sambil berbicara tentang berbagai macam kemungkinan maka para tamu Ki Argajaya itu masih duduk beberapa lama. Baru kemudian setelah malam menjadi semakin dalam, mereka pun minta diri. Dalam pembicaraan itu telah ditetapkan bahwa besok, berlima utusan Ki Argajaya itu akan langsung berangkat ke Kleringan tanpa harus menemui Ki Argajaya lagi. Jika ada persoalan yang penting, biarlah aku datang ke rumah Kakang Argapati, berkata Ki Argajaya kemudian. Demikianlah, malam itu Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah memberikan pesan-pesannya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan agar mereka berhati-hati di Kleringan. Yang akan menjelaskan persoalannya adalah Ki Jayaraga, sehingga kepergian mereka ke Tanah Perdikan Menoreh tidak lebih dari sekedar memberitahukan akan kedatangan utusan itu, sehingga utusan itu dapat diterima oleh Ki Suracala. Tanpa pemberitahuan itu, maka mungkin sekali Ki Suracala justru sedang bepergian. Gelagah Putih dan Sekar Mirah mengangguk-angguk. Meskipun demikian, berkata Agung Sedayu, kalian harus tetap berhati-hati. Ya. Sekar Mirah menyambung. Aku dapat mengerti kesiapan Rara Wulan jika tiba-tiba saja harus terantuk awan. Nampaknya keluarga Ki Suracala sudah tidak menghargai lagi unggah-ungguh. Agung Sedayu pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku mengerti. Jika yang akan kalian temui besok kakangmu Agung Sedayu, maka tentu tidak akan terjadi sesuatu, berkata Sekar Mirah kemudian. Tetapi yang akan kalian temui besok adalah orang-orang kecewa yang kebingungan. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, ternyata aku tidak termasuk orang yang kecewa dan kebingungan. Yang lain pun tersenyum pula. Bahkan Ki Jayaraga menyambung. Kalau saja kau sudah menjadi kebingungan Ger, maka semua prajurit dari pasukan khusus itu pun akan kebingungan pula, sehingga akan menjadi sangat membahayakan lingkungannya. Rara Wulan tertawa. Katanya, nah, bukankah sikapku benar Kakang? Jika awan itu mengambang semakin rendah, maka aku harus menghembusnya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun telah pergi ke bilik mereka masing-masing. Agung Sedayu minta agar Rara Wulan beristirahat sebaik-baiknya, karena besok ia akan mengemban tugas yang berat. Ketika orang-orang lain memasuki biliknya, maka Gelagah Putih telah keluar lewat pintu butulan. Ia melihat anak yang tinggal di rumah itu sudah siap untuk turun ke sungai. Demikian ia melihat Gelagah Putih, maka ia pun bertanya. Kapan kau sempat mengajari aku berkelahi? Sudah berapa kali aku mengatakan, aku tidak akan mengajarimu berkelahi. Tetapi aku akan memberikan sedikit petunjuk tentang membela diri, berkata Gelagah Putih. Apapun namanya, bagiku sama saja, jawab anak itu. Tidak. Seharusnya bagaimanapun tidak sama. Selama kau masih tidak dapat membedakan antara berkelahi dan membela diri, aku tidak akan mengajarimu. Anak itu mengangguk kecil. Dengan agak terpaksa ia berkata. Ya. Membela diri. Kau tidak boleh hanya sekedar mengucapkannya. Tetapi kau harus benar-benar mengerti maksudnya. Mungkin apa yang kita lakukan sama. Berlatih berkelahi dan berlatih membela diri. Namun landasan kita untuk melakukannya sudah berbeda, berkata Gelagah Putih kemudian. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih kemudian berkata. Sudahlah. Jika kau akan turun ke sungai, pergilah. Lain kali kita akan mulai setelah aku tidak lagi sibuk. Anak itu pun kemudian telah melangkah pergi sambil membawa icir, kepis dan cangkul. Namun ia masih bergumam. Apa saja yang dilakukannya, sehingga ia tidak pernah tidak merasa sibuk. Gelagah Putih masih mendengar gumam anak itu. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Meskipun demikian ia berjanji kepada diri sendiri, bahwa jika ia memang mempunyai waktu luang, ia akan mengajari anak itu dalam olah kanuragan untuk kepentingan membela diri. Sejenak Gelagah Putih masih berada di luar. Udara yang semakin dingin rasa-rasanya menggigit sampai ke tulang. Alangkah dinginnya air sungai malam ini, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Namun ternyata mereka yang sudah turun ke sungai, sama sekali tidak merasakan lagi dinginnya air sungai itu. Jauh lewat tengah malam Gelagah Putih baru dapat tidur. Namun rasa-rasanya malah menjadi demikian panjangnya, sehingga ketika Gelagah Putih terbangun, ternyata fajar baru mulai membayang.
Pagi itu Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera menyiapkan dirinya. Mereka tidak mengenakan pakaian sebagaimana dipakai ketika mereka mencari Kanti, tetapi mereka mengenakan pakaian yang lebih pantas. Tetapi sebagaimana telah dikatakannya, Rarawulan tetap bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, di bawah pakaiannya yang nampak, ia telah mengenakan pakaian khususnya. Gelagah Putih mengetahui bahwa Rarawulan benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih juga sependapat, sebaiknya mereka bersiap-siap. Karena orang yang ada di rumah Ki Suracala itu adalah orang yang tidak lagi menghiraukan tatanan hidup beberayan. Tetapi keduanya tidak berangkat terlalu pagi. Bahkan Agung Sedayu telah lebih dahulu berangkat ke baraknya. Sebelum berangkat, Agung Sedayu berpesan bahwa ia akan pulang lebih awal dari biasanya. Katakan kepada keluarga Ki Suracala, bahwa kami akan datang sore hari, agar saat kami pulang tidak kemalaman di jalan, pesan Agung Sedayu. Baru kemudian, ketika sinar matahari mulai terasa gatal di kulit, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah berangkat menuju ke Kademangan Keleringan di seberang perbukitan. Betapapun Rarawulan merasa perlu bersiap menghadapi segala kemungkinan, namun ia merasa tidak pantas untuk membawa pedang. Tetapi Rarawulan telah meminjam selendang khusus milik Sekar Mirah. Selendang yang pada kedua ujungnya terdapat beberapa bandul timah kecil-kecil yang tidak dapat segera dilihat. Selendang itu bukan senjata khusus Sekar Mirah, karena Sekar Mirah lebih banyak mempergunakan tongkatnya jika diperlukan. Namun selendang itu telah dipergunakan oleh Rarawulan dalam latihan-latihan, karena Sekar Mirah memberikan latihan kepadanya untuk mempergunakan segala macam senjata, termasuk tongkat, sulur-sulur pepohonan, sepotong bambu, tampar, dan juga selendang. Melihat selendang itu, Gelagah Putih sempat tersenyum. Sementara Rarawulan bertanya, "Kenapa Kakang tersenyum?" "Aku jarang melihat kau mempergunakan selendang," jawab Gelagah Putih. "Nampaknya kali ini kau benar-benar berpakaian lengkap." "Aku juga pasti, bahwa kau kenakan ikat pinggangmu pemberian Ki Patih Mandaraka," berkata Rarawulan. Lalu katanya pula, "Karena itu, kau tidak memerlukan pedang." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia masih juga tersenyum. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih memang memakai ikat pinggang pemberian Ki Patih itu. Seperti juga Rarawulan, maka tidak pantas baginya untuk membawa pedang, seakan-akan ia pergi ke Keleringan untuk menantang perkelahian. Namun seperti Rarawulan juga ia pun merasa perlu bersiap-siap untuk mendukung kemampuannya tanpa melepaskan ilmu-ilmu puncaknya, yang akan sangat menarik perhatian jika dipergunakannya. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Beberapa saat mereka berjalan, maka mereka pun telah sampai ke kaki perbukitan. Dengan berpakaian pantas, maka Rarawulan justru tidak dapat berjalan secepat ketika ia berpakaian pakaian kesehariannya. Namun kaki-kakinya yang terlatih, masih juga dapat merayap tanpa kesulitan yang berarti. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian mereka pun telah berada di Kademangan Keleringan. Karena mereka sudah mengenal arah perjalanan mereka, maka mereka dengan cepat telah sampai ke jalan yang langsung menuju ke padukuhan tempat tinggal Ki Suracala. Di simpang 3 tempat mereka berhenti sehari sebelumnya, mereka melihat penjual dawet cendol sudah berada di tempat itu pula. Tetapi mereka justru berusaha untuk tidak dikenali. Penjual dawet itu memang tidak tertarik sama sekali ketika Gelagah Putih dan Rarawulan lewat. Jalan itu memang merupakan jalan yang terhitung ramai, sehingga ada bermacam-macam ragam orang lewat. Penjual dawet yang sibuk melayani pembeli itu memang tidak pernah mempergunakan waktu khusus untuk melihat orang lewat. Ketika Gelagah Putih dan Rarawulan memasuki padukuhan, maka langkah mereka menjadi lamban. Rarawulan yang berkeringat itu berterus terang. "Aku menjadi berdebar-debar." Dengan agak terpaksa ia berkata. Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab. "Aku juga. Tetapi kita harus yakin, bahwa tugas kita tidak seberat tugas Ki Jayaraga, Kakang Agung Sedayu dan Kakang Swandaru suami istri sore nanti." Rarawulan mengangguk-angguk. Sikap Gelagah Putih memang dapat mengurangi ketegangannya. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di regol rumah Ki Suracala. Kemarin mereka melihat seorang perempuan keluar dari regol itu bersama seorang laki-laki. Tetapi laki-laki itu segera kembali masuk, sementara perempuan muda itu telah mencari Kanti. Untuk beberapa saat Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu.
Namun kemudian Gelagah Putih telah mengetuk pintu regol yang tertutup meskipun di siang hari. Ternyata ketukan pintu regol itu tidak ada jawaban. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mendorong pintu itu sehingga menjadi sedikit terbuka. Sekali lagi Gelagah Putih mengetuk. Agak keras. Ketika dari sela-sela pintu yang terbuka sedikit itu Gelagah Putih melihat seseorang yang sedang menjemur padi di halaman samping di depan skate-hang, maka Gelagah Putih mengetuk pintu itu semakin keras. Ternyata orang itu mendengar ketukan pintu itu. Dengan tergesa-gesa orang itu berjalan menuju ke regol halaman. Demikian ia membuka pintu, maka dahinya pun telah berkerut. Ia merasa belum pernah melihat kedua orang yang berdiri di muka pintu regol halaman itu. Karena itu, maka orang itu pun segera bertanya. "Siapakah kalian berdua?" "Wan," jawab Rara Wulan. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Pertanyaan itu memang menunjukkan betapa orang-orang yang ada di rumah itu dibebani oleh kecurigaan yang tinggi terhadap orang lain. Sehingga yang ditanyakan mula-mula adalah tentang mereka berdua. Orang itu sama sekali tidak mempersilahkannya masuk lebih dahulu, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Namun Gelagah Putihlah segera menjawab. "Kami datang dari Tanah Perdikan Menoreh untuk bertemu dengan Ki Suracala." "Apakah Ki Suracala ada di rumah?" "Untuk apa kalian mencari Ki Suracala?" bertanya orang itu pula. "Kami membawa pesan penting untuk Ki Suracala," jawab Gelagah Putih. "Pesan apa?" desak orang itu. "Kisanak," berkata Gelagah Putih kemudian. "Tolong, sampaikan kepada Ki Suracala, bahwa kami berdua ingin bertemu untuk menyampaikan pesan penting." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tunggulah. Aku akan menyampaikannya." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berdiri saja di halaman rumah itu untuk menunggu. Wajah Rara Wulan mulai menjadi buram. Bahkan ia pun berdesah. "Kenapa kita diperlakukan seperti ini? Apakah kita dianggap orang-orang yang berbahaya, atau barangkali sepasang pengemis yang akan minta-minta?" "Sudahlah Rara," desis Gelagah Putih. "Kita harus tahu bahwa di rumah ini nampaknya memang terjadi sedikit kekalutan. Kita harus tahu bahwa penghuni rumah ini selalu dibayangi oleh kecurigaan terhadap orang lain, terutama yang belum dikenalnya." Rara Wulan mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun bergumam. "Aku ingin menjadi seseorang yang penuh pengertian seperti Kakang dan Kakang Agung Sedayu." "Bukan begitu Rara. Tetapi bukankah kita memang harus menunggu, seperti yang diminta oleh orang itu?" jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia nampak gelisah. Sementara itu pintu regol sudah tertutup pula. Sambil menunggu, Rara Wulan sempat memperhatikan pepohonan di halaman rumah itu. Buah jambu air yang bergayutan kemerahan di dahan dan bahkan di ujung-ujung rantingnya. Bahkan di luar sadarnya Rara Wulan telah melangkah mendekati pohon jambu air yang buahnya tidak terhitung itu. Di halaman yang nampaknya telah disapu bersih itu, bertebaran jambu yang rontok dari tangkainya. Nampaknya tidak seorang pun berminat untuk memetik buahnya yang banyak itu. Rara Wulan terkejut ketika ia mendengar suara dari pendapa rumah itu. "Heh, anak muda. Siapa yang kau cari?" Rara Wulan berpaling. Ia pun segera melangkah mendekati Gelagah Putih. Dengan ragu-ragu keduanya pun kemudian mendekati tangga pendapa. Seorang yang bertubuh tinggi tegap dan kekar berdiri di bibir pendapa sambil memandangi Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan tajamnya. Sambil mengangguk hormat Gelagah Putih berkata, "Kami datang untuk menemui Ki Suracala." "Siapakah kalian?" bertanya orang itu pula. "Kami berdua adalah utusan Ki Argajaya," jawab Gelagah Putih. "Ki Argajaya? Jadi Ki Argajaya telah mengutus anak-anak untuk mengadakan pembicaraan yang penting," bertanya orang itu. "Kami akan menyampaikan satu pesan kepada Ki Suracala," berkata Gelagah Putih kemudian. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun di wajahnya nampak gejolak perasaannya. Untuk beberapa saat orang itu berdiri mematung. Namun kemudian ia pun berkata dengan nada berat. Ki Argajaya memang sombong. Ia merasa persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Suracala cukup dibicarakan dengan anak-anak. Tetapi baiklah. Karena kalian hanya merupakan utusan, maka biarlah Ki Suracala menerima kalian untuk mendengar pesan Ki Argajaya. Naiklah.
Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian telah naik pula dan duduk di atas tikar pandan yang telah terbentang di peringgitan. Ketika orang itu masuk ke ruang dalam, maka Rarawulan berdesis. Suasananya memang menegangkan. Seharusnya Kakang Agung Sedayu melihatnya. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Beberapa saat kemudian, dari ruang dalam orang yang bertubuh tinggi kekar itu telah keluar lagi bersama seorang laki-laki separuh baya dengan sikap yang jauh berbeda dengan sikap orang yang bertubuh tinggi besar itu. Ia mengangguk kepada Gelagah Putih dan Rarawulan. Sedang di belakangnya seorang yang sudah lebih tua lagi ikut pula menemui Gelagah Putih dan Rarawulan yang menjadi berdebar-debar. Tetapi menilik ciri-cirinya, maka orang yang kedua itulah yang bernama Ki Suracala. Ternyata dugaan mereka benar. Orang itulah yang kemudian bertanya. Angger berdua, siapakah Angger berdua ini? Apakah benar Angger berdua membawa pesan dari Ki Argajaya? Maaf Paman. Apakah kami berhadapan dengan Ki Suracala? Ya. Akulah Suracala itu. Terima kasih, bahwa Paman sudah bersedia menerima kedatangan kami berdua. Namun dalam pada itu, orang yang bertubuh tinggi kekar itu tiba-tiba saja telah membentak. Kau belum menjawab, siapakah kau berdua? Kami adalah utusan Paman Argajaya, jawab Gelagah Putih. Namamu? Siapa namamu, dan siapa nama perempuan ini, heh? Namaku Gelagah Putih, dan ini adikku, Rarawulan. Nama yang bagus, desis Ki Suracala. Lalu ia pun bertanya pula. Jadi kalian datang sebagai utusan Ki Argajaya? Benar Ki Suracala, jawab Gelagah Putih. Kami telah diutus oleh Paman Argajaya untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Suracala. Katakan Ger. Apakah pesan Ki Argajaya itu, berkata Ki Suracala. Ki Suracala, berkata Gelagah Putih, yang menganggap bahwa pertemuan itu ternyata bukan satu pertemuan yang baik. Biarlah kami langsung menyampaikan pesan itu. Nanti sore, akan datang utusan Paman Argajaya yang akan memberikan keterangan tentang Kakang Prastawa. Ki Suracala menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata. Jadi, Ki Argajaya akan mengirimkan utusan lagi? Benar, Ki Suracala. Ki Argajaya berharap agar Ki Suracala sore nanti ada di rumah, serta bersedia menerima utusan Paman Argajaya itu, jawab Gelagah Putih. Ki Suracala mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah Ger. Nanti sore aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu kedatangan utusan resmi Ki Argajaya di rumah sampai mereka datang. Namun sebelum Gelagah Putih menyahut, orang yang bertubuh tinggi kekar itulah yang memotong lebih dahulu. Jadi apa maksud Ki Argajaya sebenarnya? Apakah ia sengaja mempermainkan kami? Jika nanti sore ia akan mengirimkan utusan kemari, buat apa kalian datang pagi ini? Kami datang untuk memberitahukan bahwa nanti sore utusan resmi Ki Argajaya akan datang, jawab Gelagah Putih. Jika kami tidak datang lebih dahulu, maka mungkin sekali sore nanti Ki Suracala telah mempunyai rencana atau janji yang lain, sehingga kedatangan utusan resmi Ki Argajaya tidak dapat bertemu dengan Ki Suracala. Kenapa mesti harus dengan cara yang berbelit-belit seperti itu? Kau berdua tentu tahu, apa yang akan dikatakan oleh utusan Ki Argajaya bahwa ia berniat menyelenggarakan keramaian perkawinan anaknya dengan anak perempuan Ki Suracala. Itu saja yang kami butuhkan. Kami tidak memerlukan apakah hal itu dikatakan oleh utusan resmi atau bukan, berkata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun sebelum anak muda itu menjawab, Ki Suracala telah mendahuluinya. Anak muda ini tentu tidak akan dapat mengatakan apa-apa. Ia hanya diutus untuk memberitahukan bahwa sore nanti akan datang utusan yang memang dibekali dengan pembicaraan tentang Kanti. Tetapi anak ini tentu tahu, Kakang. Ia tentu mendengar pembicaraan tentang hal itu di rumah Ki Argajaya, berkata orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Aku akan menunggu sampai sore nanti, berkata Ki Suracala. Orang yang sudah lebih tua, yang sejak semula hanya berdiam diri saja itu pun kemudian berkata. Nah, kita lihat sekarang betapa liciknya Ki Argajaya. Ia sengaja mengulur-ulur waktu. Sementara itu, ia dapat berbuat sesuatu untuk memaksakan kehendaknya, tanpa menghiraukan kesulitan orang lain yang ditimbulkan karena tingkah lakunya itu. Ki Argajaya tidak mengulur waktu. Ki Suracala lah yang menjawab.
Bukankah kita memberikan waktu 3 hari? Hari ini baru hari kedua sejak kita memberikan batasan waktu itu. Ia masih mempunyai 1 hari tersisa. Orang yang lebih tua itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya, aku tidak senang dengan permainan semacam ini. Senang atau tidak senang, tetapi kita memang harus menunggu sampai sore nanti. Kita tidak dapat memaksa anak-anak ini mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Atau bukan menjadi wewenangnya untuk mengatakannya. Aku menjadi tidak sabar lagi. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Ki Argajaya? Bahkan ia telah mengirimkan seorang anak kecil dan seorang perempuan kemari, geram orang bertubuh tinggi kekar itu. Ki Argajaya hanya ingin menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud apa-apa. Anak-anak menunjukkan satu sikap jujur dan tidak dibuat-buat, sedang seorang perempuan menampakkan niatnya untuk bersikap baik, damai dan tanpa kekerasan. Itulah yang sangat licik, berkata orang yang lebih tua itu. Ia ingin berlindung di belakang isyaratnya itu untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya. Untuk menghindari tanggung jawab, ia ingin dianggap jujur dan damai. Damai dalam keadaan seperti sekarang akan sama artinya dengan meletakkan tali di leher Kanti. Setiap saat hal itu akan dapat menyeretnya dan membunuhnya. Ki Suracala menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, bagaimanapun juga aku hargai niat baik Ki Argajaya. Aku berterima kasih bahwa ia telah mengirimkan utusan pagi ini untuk memberitahukan sore nanti akan datang utusan resmi. Orang yang bertubuh tinggi kekar itu berkata, Ki Argajaya telah memanfaatkan kelemahan kakang itu. Ki Suracala memandang orang yang bertubuh tinggi kekar itu sambil berkata, Suradipa, bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah yang kau katakan itu benar? Wajah orang itu menjadi merah. Katanya dengan nada keras. Kakang tidak usah berkata seperti itu. Tidak akan ada gunanya sama sekali. Dan kau tidak perlu memperlakukan anak-anak ini dengan caramu itu, sahut Ki Suracala. Orang yang bertubuh tinggi kekar dan disebut Suradipa itu pun tiba-tiba membentak Gelagah Putih. Pergilah. Katakan kepada Argajaya. Jika ia mengirimkan orang kemari, sebaiknya mereka hanya membawa pesan 1 kalimat. Jawaban dari pertanyaan, kapan pernikahan anaknya dan anak kakang Suracala dilakukan? Itu saja. Jika mereka membawa cerita panjang lebar, maka semuanya itu tidak akan ada gunanya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih bertanya kepada Ki Suracala. Apakah Ki Suracala akan memberikan pesan bagi Ki Argajaya? Sampaikan salamku kepada Ki Argajaya dan keluarganya. Aku menunggu kehadiran utusannya sore nanti. Terima kasih, Ki Suracala, sahut Gelagah Putih, yang kemudian berkata selanjutnya. Jika demikian, kami akan mohon diri. Kami akan menyampaikan pesan Ki Suracala kepada Paman Argajaya. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan segera bangkit berdiri dan meninggalkan peringgitan itu. Namun mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa beberapa pasang mata sedang mengikutinya. Seorang laki-laki yang berwajah garang, yang sehari sebelumnya melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan lewat. Sedang seorang yang lain adalah seorang laki-laki yang masih terhitung muda, serta seorang yang bertubuh pendek tetapi otot-ototnya nampak menjalari wajah kulitnya dari dahi sampai ke ujung jari-jari kakinya. Bersambung ke bab 420. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.